Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, selamat datang untuk rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di praktik akuntansi ya untuk akad mudharabah ya, khususnya pada mudharabah yang mutlaqah ya, jadi mudharabah akad kerjasama yang tidak ada batasan dalam pengelolaannya ya. Jadi sebelumnya saya sampaikan, jadi capaian pembelajaran kita pada topik kali ini yaitu ya, Anda mampu untuk melakukan pencatatan transaksi akuntansi pada akad mudharabah mutlaqah ya, baik secara manual maupun secara computerized ya. Jadi secara computerized dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel ya. Jadi saya jelaskan sebagai pengantar pendahuluan. Jadi perlu diingat bahwa prinsip pencatatan di dalam akuntansi itu biasanya ya, bahwa debit itu sama dengan kredit ya. Kalau dijabarkan agak lebih luas, bahwa harta itu sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas ya. Jadi dari sini dapat diketahui bahwa harta itu memiliki saldo debit dan kewajiban dan ekuitas itu memiliki saldo untuk di kreditnya. Jadi pada saat kita melakukan pencatatan, jadi perlu dipertimbangkan. Jadi apa sih yang nanti akan bertambah, apa yang nanti akan berkurang. Jadi dari prinsip ini dapat diketahui bahwa jika harta bertambah itu tentu di debit. Nah, sedangkan jika kewajiban dan ekuitas bertambah itu akan di kredit. Nah, itu terkait dengan di posisi untuk prinsip pencatatan di dalam akuntansi. Nah, jadi akad mudharabah, jadi perlu teman-teman semuanya kita ketahui bahwa akad mudharabah itu merupakan akad kerjasama ya. Ini berarti kerjasama, berarti ya antara ya dua pihak ya. Jadi kerjasama, adanya ikatan kerjasama terkait dengan apa? Di bidang usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama atau pemilik dana atau biasa yang disebut dengan shahibul mal itu menyediakan seluruh dananya. Sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudharib itu bertindak selaku pengelola. Jadi ada yang menyediakan dana, ada yang mengelola. Ibaratnya ada investor dan juga ada perusahaan yang menjadi tempat investasi ya, yaitu selaku mudharib yang mengelola. Dan keuntungannya itu dibagi di antara dua pihak yang bekerja sama sesuai dengan kesepakatan. Jadi keuntungan dari kegiatan usaha itu ya dibagi ya antara dua pihak tersebut. Jadi sesuai dengan kesepakatan, entah biasanya misalnya 30-70 ya atau 60-40 dan seterusnya. Nah, itu kalau keuntungan ya. Sedangkan kerugian finansial itu hanya ditanggung oleh pemilik dana. Jika untung dibagi bersama, tapi jika rugi itu yang nanggung adalah pemilik dana atau shahibul mal ya. Itu di akad mudharabah ya. Jadi jenis dari akad mudharabah sendiri di sini saya jelaskan secara umum saja. Jadi ada yang namanya mudharabah mutlaqah, yaitu akad kerjasama mudharabah di mana pemilik dana itu memberikan kebebasan kepada pengelola dan dalam pengelolaan investasinya. Jadi pengelola itu ya diberi kebebasan mau digunakan untuk apa. Yang penting untuk ya usaha yang syariah ya itu. Jadi mau digunakan untuk apa. Jadi kemudian yang kedua adalah mudharabah muqayyadah.
Jadi mudharabah muqayyadah di sini itu adalah akad mudharabah di mana pemilik dana itu memberikan batasan ya. Jadi ada batasan, jadi ada misalnya adalah pembatasan itu ya istilahnya ya, tidak boleh ya di luar sesuai dengan kesepakatan atau yang seterusnya ya itu. Jadi memberikan batasan kepada pengelola dana itu diantaranya adalah mengenai tempat atau objek investasinya. Jadi usahanya di mana, terus objek investasinya apa, nah itu dibatasi ya oleh sohibul mal, ya sohibul mal atau pemilik dana. Nah ini untuk di jenis akad mudharabah. Oke, kali ini kita akan coba ya untuk ya mengilustrasikan transaksi yang terkait dengan di akad mudharabah mutlaqah. Ya, akad mudharabah mutlaqah. Misal di sini ada 4 transaksi yang terkait dengan di mudharabah mutlaqah. Jadi yang pertama itu adalah satu pihak Bank Subur Sejahtera atau BSS itu memberikan modal usahanya kepada PT Rahma Sentosa atau PT RS sebesar 500 juta. Nisbahnya disepakati 30%, 70% dari laba usaha untuk akad yang disepakatinya adalah selama 2 tahun. Nah, ini transaksi pertama. Kemudian selama 2015 ya PT RS selaku pengelola dana investasi itu mencatat hasil usahanya atau keuntungannya sebesar 150 juta. Ya, hasil usahanya 150 juta, kemudian biaya operasional usahanya yaitu 90 juta. Nah, itu di akhir tahun 2015 ya. Kemudian ya PT RS juga di akhir tahun 2015 itu membagi hasil usahanya sesuai dengan nisbahnya. Jadi setelah muncul hasil usahanya kemudian muncul biaya operasionalnya, maka akan dapat keuntungan. Keuntungan akan dibagi yaitu 30%, 70%. Ya. Kemudian pada ya akhir periode ya akad yaitu 5 Maret 2017 PT RS itu mengembalikan investasi mudharabah yaitu sebesar 480 juta. Ya. Dari transaksi ini Anda diminta, jadi yang pertama adalah membuat atau mencatat jurnal transaksi dari sisi yaitu mudharib yaitu PT RS yaitu dari sisi pengelola dan dari sisi ya sohibul mal yaitu pemilik dana yaitu mulai 2015 sampai dengan 2017. Jadi setelah itu ya Anda diminta untuk mencatat atau membuat penyajian laporan terkait dengan di dana sirkah temporernya. Jadi modal tadi itu punya waktu di 2 tahun. Nah, baik, jadi dari perintah ini untuk kasus yang tadi dapat kita ilustrasikan. Jadi kita praktikkan manual dulu. Nah, ini. Jadi Bank Subur Sejahtera ya, BSS memberikan modal usaha jadi kepada PT RS ya, sebesar 500 juta dan seterusnya. Nah, ini bagaimana untuk mencatatnya untuk dari sisi PT RS ya. Jadi PT RS akan mencatat yaitu yang pertama dia akan mengakui adanya penambahan aset yaitu berupa kas. Makanya kas di debit sebesar 500 juta. Ya. Kemudian kas ini dari mana? Dia akan mengakui ya sebuah ekuitas ya, yaitu ya 500 juta yaitu berupa ya dana sirkah temporer. Ya, dana sirkah temporer yaitu di kredit sebesar 500 juta. Jadi kas di sini masuk kelompok aset, makanya pada saat bertambah dia di debit. Ya. Sedangkan dana sirkah masuk di kelompok kewajiban dan ekuitas, sehingga waktu bertambah dia akan berada di posisi
kredit. Nah, ini dari sisi ya mudhorib atau pengelola investasi. Ya. Kemudian lalu bagaimana dari sisi sohibul mal atau bank SS? Mencatatnya bagaimana? Jadi dari sisi sohibul mal, jadi untuk mencatat, jadi terkait dengan di modal 500 juta, otomatis ya dia akan memiliki berupa investasi. Nah, investasinya apa? Yaitu di investasi mudhorobah. Jadi investasi itu berada di debit. Nah, berada di debit sebesar 500 juta. Atas investasi tersebut ya, aset dari bank subur kan otomatis berkurang. Nah, yaitu apanya? Yaitu kasnya, karena diberikan kepada PT RS, sehingga kasnya akan dikredit sebesar 500 juta. Nah, ini dari sisi BSS, yaitu Bank Subur Sejahtera selaku sohibul mal yang memberikan dana untuk dikelola. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini, jadi mencatat hasil usahanya. Jadi setelah berjalan 2015 dicatat hasil usahanya sebesar 150 juta. Dan kemudian muncul biaya mudhorobah 90 juta. Nah, 90 juta. Jadi untuk yang pertama, jadi dari sisi PT RS ya selaku pengelola, dia akan mencatat nah yaitu dengan adanya penambahan yaitu kas. Ya, yaitu kas yaitu atas hasil usahanya 150 juta. Dari mana? Ya, dari ya pendapatan. Nah, dari pendapatan usaha yaitu 150 juta. Ini pencatatan yang pertama. Kemudian PT RS ya, yaitu pengelola dana akan mengakui yaitu pengeluaran bebannya. Jadi pertama dia mengakui pendapatannya yaitu penambahan kasnya dari pendapatan. Kemudian dia akan mengakui bebannya. Jadi bebannya bertambah yaitu di beban. Nah, untuk biaya operasional usaha yaitu sebesar 90 juta. Ya, kemudian PT RS akan ya, kasnya akan berkurang. Beban ini dibayar dari kas. Nah, yaitu 90 juta. 90 juta. Kemudian atas transaksi ini maka PT RS akan mengakui sebuah keuntungan. Jadi antara pendapatan dan beban kan ada selisih ya. Selisih yaitu lebih besar pendapatan. Maka PT RS yaitu selaku pengelola dana akan mengakui sebuah keuntungan yaitu dengan pendapatan ya, di jurnalnya adalah pendapatan 150 juta untuk closingnya, jadi untuk menutupnya. Kemudian bebannya 90 juta dan ya pendapatan atau keuntungan yang belum dibagi yaitu 60 juta. Nah, 60 juta inilah yang nantinya akan dibagi sesuai dengan nisbah. Nah, sesuai dengan nisbah yaitu PT RS selaku pengelola dana dapat berapa persen, kemudian BSS selaku sohibul mal penyedia dana akan mendapatkan berapa persen. Nah, inilah transaksi ini. Lalu kira-kira ya bank ya, BSS ya, Bank Sejahtera ya, Syariah, Bank Syariah Sejahtera itu kira-kira mencatat atau tidak? Nah, dari transaksi ini otomatis ya BSS ya Bank Syariah Sejahtera otomatis tidak akan mencatat ya, karena transaksi ini itu berlaku untuk dari sisi pengelola. Nah, BSS hanya menyediakan di dana. Jadi atas transaksi yang terjadi di dalam pengelola otomatis ya penyedia dana atau sohibul mal tidak usah untuk mencatatnya. Ibaratnya BSS itu nanti akan menerima hasil bersih saja. Nah, ini. Kemudian yang selanjutnya ya pada 31 Desember yaitu PT RS membagi hasil usahanya sesuai dengan nisbahnya. Jadi
PTRS sesuai dengan nisbahnya, maka PTRS akan mencatat mengeluarkan keuntungan. Nah, yaitu sebesar berapa? 60 juta. Makanya jadi pendapatan bertambah itu memiliki saldo kredit ya. Pada saat pendapatan ini dikeluarkan maka harus di debit. Itu pendapatan atau keuntungan yang belum dibagi ya, yaitu 60 juta pada kreditnya di kas. Nah, kreditnya di kas. Nah, ini yang dibagi sisa hasil usahanya. Nah, lalu dari sisi BSS yaitu Bank Syariah Sejahtera bagaimana mencatatnya? Nah, kalau pada saat dia menerima hasil usaha, dia akan mencatat karena dia dapat bagian sesuai dengan kesepakatan di kontrak. Itu tadi 30-70%. Maka sesuai dengan nisbahnya, jadi dapat dihitung jadi pengelola itu 70% ya, kemudian pemilik dana 30%. Otomatis dari berapa? Yaitu dari keuntungan yang belum dibagi tadi, yaitu di 60 juta. Jadi pemilik dana 30% dari 60 juta berarti berapa? 18 juta. Maka oleh BSS selaku penyedia dana atau sahibul mal akan mencatat adanya penambahan kas, yaitu atas keuntungan sebesar 18 juta. Dari mana? Yaitu dari pendapatan bagi hasil mudhorobah. Ya, pendapatan bagi hasil mudhorobah. Nah, ini untuk BSS nyatetnya. Kemudian untuk transaksi selanjutnya yaitu pada saat mengembalikan investasi. Ya, pada 5 Maret 2017 ya, PTRS itu mengembalikan investasi mudhorobah kepada BSS. Karena apa? Akadnya berakhir, yaitu sebesar 480 juta. Nah, 480 juta. Maka secara otomatis PTRS uangnya akan berkurang. Nah, makanya berkurang dari apa? Atas kegiatan apa? Jadi untuk yang pertama yaitu dia akan mencatatnya dana sirkah. Nah, kalau tadi di awal waktu dia menerima dana sirkah itu kan di posisi kredit. Ya, di posisi yaitu di kewajiban dan ekuitas. Nah, makanya jadi waktu dikembalikan harus di debit. Supaya apa? Supaya 0. Dana sirkah temporernya berapa? 500 juta. Ini sesuai dengan di perjanjian awal. Tapi di situ di transaksi keterangannya di 480 juta. Nah, makanya yang selanjutnya kreditnya adalah kas sebesar 480 juta. Kemudian penyisian kerugian yaitu sebesar 20 juta. Nah, ini dari sisi PTRS selaku pengelola. Lalu dari sisi Bank Syariah Sejahtera bagaimana? Waktu menerima pengembalian. Jadi Bank Syariah Sejahtera waktu menerima pengembalian akan mencatatnya yaitu sebagai pertama kasnya dia akan bertambah sebesar 480 juta. Dan juga dia juga akan mengurangi kaitannya dengan di penyisian kerugian. Dan kerugian akan dialokasikan yaitu sebesar 20 juta. Yang akan diambil untuk itu dari mana? Atas investasi mudhorobah yang pernah dilakukan. Jadi pernah dilakukan, jadi dia akan dikredit. Ini dari sisi bank. Dari sisi penerima dana. Jadi waktu dia menerima dana, itu dana tersebut dari mana? Oh, dari investasi mudhorobah. Jadi kemudian pada saat dia memberi investasi mudhorobah kan dalam posisi debit. Jadi pada saat dikembalikan di dia, maka investasi mudhorobah harus dikredit supaya 0. Setelah ini baru nanti bisa disajikan jadi penyajian bagi hasilnya. Jadi kalau kita hitung seperti ini. Kalau tadi langsung di jurnal mulai dari 150 pendapatan beban usaha 90, maka selisihnya di 60.
Maka di penyajiannya laporan keuangan, jadi dana sirka pada akhir Desember 2015 untuk PT RS. Jadi ibaratnya gini 2015. Ya. Jadi dia punya kas 500 ya, yaitu berasal dari dana sirka yang dititipkan dari BSS sebesar 500 juta. Nah, kemudian untuk BSS ya, Bank Subur Sejahtera, yaitu di investasi mudharabah itu kan sebagai aset ya, yang 500 juta. Nah, entah dia asalnya punya uang dari mana, entah dari modal atau dari yang lain. Nah, ini ekuitasnya di 500 juta. Maka sama-sama klop balance. Nah, ini coba kita praktekkan untuk di bagaimana kalau kita praktekkan pada Microsoft Excel. Ya, pada Microsoft Excel. Jadi silahkan. Jadi yang pertama Anda siapkan worksheet ya. Worksheet untuk di Excel. Nah, worksheet di Excel. Jadi siapkan untuk di 6 sheet saja. Kemudian masing-masing sheet ya Anda rename. Jadi sheet yang pertama adalah akun _PTRS. Ya, sheet yang kedua Anda rename jadi JU PTRS. Sheet yang ketiga Anda rename jadi LKP laporan keuangan penyajian yaitu PTRS. Yang keempat ya Anda rename jadi akun ya BSS ya. Kemudian yang kelima jadi Anda rename jadi JU BSS ya. Kemudian yang keenam ya Anda rename jadi LKBSS ya. Yang perlu diperhatikan ya. Jadi nanti gambarannya kalau sudah tampil seperti ini. Jadi pertama Anda buat sheet ya, kemudian akun ini ya Anda rename semuanya. Kemudian Anda bisa langsung pertama adalah membuat ya database untuk akun perkiraan. Database. Jadi Anda siapkan untuk di 2 kolom, yaitu kolom kode dan nama akun. Nah, kolom kode dan nama akun. Kemudian Anda buat kode ya. Kode 1000 untuk aset ya, 2000 untuk liabilitas kewajiban ya, kemudian 3000 untuk modal. Ya, kemudian di 4000 untuk pendapatan dan 5000 untuk di beban. Ya. Jadi nama akunnya yang ada di aset apa saja, aset lancar, isinya bekas, bank, piutang. Yang aset tidak lancar bisa diisi mulai tanah, ya, gedung, ya, peralatan, kemudian rupa-rupa. Liabilitas lancar, utang pajak, utang gaji, kemudian liabilitas tidak lancarnya ada utang bagi hasil dan dana sirka, terusnya, kemudian modal ada modal awal. Ya, setelah siap itu semua, ya, yuk kita mulai kerjakan buat database. Caranya Anda blok, ya, yang sudah Anda buat mulai dari kode, ya, sampai di bawah cukupnya yang telah dibuat. Kemudian di area yang kita blok ini klik kanan. Klik kanan, setelah itu ya pilih define name. Ya, define name. Kemudian nanti akan muncul ya define name di sini akan muncul untuk ya kode atau penamaan database. Ya, penamaan database. Silakan Anda kasih nama akun PTRS. Ini yang untuk di ya akun PTRS ya, akun PTRS. Kemudian ya yang kedua ya kita buat jurnalnya ya, buat jurnal, membuat kolom jurnal di Excel. Pertama kita buat template untuk jurnal umum. Jadi kasih judul dulu, memorial jurnal, jadi PT Rama Sentosa PTRS. Kemudian ya ambil kolom pertama isi tanggal, kolom kedua isi kode, kolom ketiga isi akun perkiraan ya, kemudian kolom keempat debit dan kolom kelima kredit. Nah ini kemudian di bawah kasih jumlah. Nah jadi untuk nanti supaya nanti bisa otomatis, jadi kita munculkan. Jadi secara otomatis setiap kali kita ngetik kode ya, nama akun perkiraan akan muncul. Ya, caranya saya simulasikan. Jadi silakan Anda klik ya pada baris kelima, jadi kolom akun perkiraan. Kemudian Anda ketik ya, Anda ketik untuk disama dengan, kemudian VLOOKUP ya,
B5 adalah kode ya pada baris kelima ya. Terus titik koma ya, database yang tadi namanya apa, yaitu akun PTRS, kemudian titik koma di 2. Setelah itu silakan Anda enter ya, dan bisa di copy ke bawah. Nah ini. Dan untuk angkanya, jadi kolom tanggal dan kolom kode serta kolom debit dan kredit silakan Anda isi secara manual sesuai dengan transaksi yang terjadi penjurnalannya. Ya, penjurnalannya. Kemudian ya, ini adalah penyajian untuk laporan. Jadi sebagian laporan keuangan. Ini untuk PT Rama Sentosa. Jadi kita sediakan beberapa kolom, yaitu kolom kode judul dulu, laporan posisi keuangan sebagian, jadi kemudian nama perusahaan PT Rama Sentosa, kemudian tanggal per 31 Desember 2015. Nah, ini kita ambil dari jurnal umum. Nah, kita sediakan di bawahnya yaitu ada kode akun kemudian nominal. Nah, kode akun kemudian nominal, baik sisi kanan kita buat sisi kanan dan sisi kiri. Jadi untuk akun dan nominal kita buat otomatis ya, kodenya saja yang kita isi ya, kita isi. Jadi untuk memunculkan nama akun ya pada kolom akun perkiraan ya, pada kolom akun perkiraan Anda seperti awal tadi, yaitu bisa ketik ya di bagian di kolom akun, yaitu sama dengan VLOOKUP ya, kemudian baris yang diisi, kemudian akun ya PTRS titik 2 koma ya titik koma kemudian 2 terus kemudian enter. Nah, tinggal di copy ke bawah. Kemudian untuk nominal yang debit, memunculkan nominal aset garis debit, Anda bisa menggunakan rumus, yaitu silakan Anda taruh ya, kursornya misal di sini di baris ya, kolom nominal baris ke-8. Ketik saja sum if ya, kemudian kurung buka ya, Anda buka untuk ya jurnal umum ya JUPTRS ya. Kemudian blok ya, blok mulai dari kode sampai dengan transaksi terakhir 2015 ya. Kemudian Anda bisa langsung klik ya kode akun ya, kemudian titik koma ya, kemudian ya untuk kembali lagi yang ditampilkan yaitu di JU PTRS ya, kemudian ya kurung tutup, kemudian Anda kurangi ya, yaitu sum if yaitu JU PTRS ya, kemudian ya kode ya, kemudian Anda di JU PTRS kemudian enter, silakan di copy ke bawah, kurangi. Jadi kalau untuk yang sisi kredit tinggal kebalikan dari transaksi ya, Oke, itu saja jadi gambaran terkait dengan di materi kali ini. Yuk kita coba praktikkan bersama ya, yaitu melakukan ya. Jadi hal tersebut juga berlaku pada perusahaan, itu untuk membuat penyajian di PT BSS ya. Silakan Anda lakukan ya. Terima kasih dan selamat mencoba, dan jangan lupa di akhir silakan disimpan dengan nama Anda, kemudian underscore ya mudorobah mutlaqoh ya. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.